Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Anak-anak kelas 3 yang soleh-soleha, ayah bunda yang super hebat dan super sabar. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam semangat pagi. Yuk kita awali kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudahkah kalian melaksanakan pembiasaan hariannya? Sholat, mandi, bantu ayah bunda, sarapan sehat, sholat duha, dan tilawahnya? Pasti sudah banyak yang mengerjakan. Dan bagi yang belum, silahkan kerjakan, jangan sampai tertinggal. Ibu ingatkan juga, sebagai bentuk ikhtiar kita tetap jaga kebersihan, kesehatan, dan laksanakan protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan jangan lupa selalu berdoa agar kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ikhlas. Nah, Ibu yakin kalian pasti masih ingat. Nah, untuk hari ini materi yang akan kita bahas adalah mohon pertolongan. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, melalui kebiasaan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian mampu meyakini perilaku tersebut merupakan cerminan dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan yang disampaikan, kalian mampu memahami pentingnya berdoa. Dan yang ketiga, melalui pembiasaan kalian mampu mencontohkan perilaku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang tahu apakah memohon pertolongan itu? Nah, memohon pertolongan dapat diartikan juga meminta bantuan agar mendapatkan kemudahan dalam melakukan sesuatu ataupun dihindarkan dari keburukan. Kita sebagai manusia dan makhluk sosial pasti akan membutuhkan bantuan, terutama bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kepada kita semua agar selalu beribadah dan memohon pertolongan hanya kepadanya. Hal ini dijelaskan di dalam surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Anak-anakku sekalian, ayat tersebut menjelaskan dua perintah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, perintah wajib kita menyembah hanya kepada Allah. Dan yang kedua, perintah memohon pertolongan pun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh memohon pertolongan ataupun beribadah kepada selain Allah. Seperti misalnya kita beribadah, menyembah atau apapun kepada pohon, gunung, matahari, dan lainnya yang termasuk ciptaan Allah. Karena itu merupakan perbuatan syirik. Dan syirik adalah dosa besar yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, kapankah kita harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memohon pertolongan kepada Allah dilakukan setiap saat dan dalam kondisi apapun, yaitu saat kita sedang susah maupun senang, ketika sedang dalam waktu luang ataupun sempit, bahkan ketika kita sedang sehat maupun sakit.
Jangan sampai kita berdoa memohon pada Allah hanya ketika kita sedang sakit, kita sedang dalam kesusahan. Tetapi berdoa ketika kita sedang dalam senang, kita berdoa jangan sampai menjadi terlena. Ketika kita sedang sehat, jadikanlah waktu sehat itu untuk ibadah. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita memohon pertolongan kepada Allah? Kita dapat memohon pertolongan kepada Allah melalui berdoa dan sholat. Di mana di dalam sholat itu banyak sekali doa-doa yang kita panjatkan. Misalnya ketika kita duduk di antara dua sujud, bahkan dianjurkan ketika kita sedang sujud, perbanyaklah doa. Karena disitulah kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, apa saja keutamaan dari berdoa memohon pertolongan kepada Allah itu? Di antaranya, pertama, Allah akan selalu memberikan rizki kepada kita. Karena kita yakin Allah itu selalu memberikan apapun yang kita butuhkan. Dan yang kedua, ketika kita banyak berdoa kepada Allah, itu merupakan kita akan menjadi dekat kepada Allah. Jika kita ingin dekat dengan Allah, maka sering-seringlah berdoa. Orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang sombong. Seperti janji Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Itu janji Allah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nah, anak-anakku sekalian, sampailah kita pada kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi. Di antaranya yang pertama adalah kita diperintahkan untuk beribadah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita makhluk sosial, kita butuh bantuan di sekitar kita. Kedua, mohon pertolongan kepada Allah bisa dilakukan setiap saat dalam kondisi apapun. Dan yang ketiga, memohon pertolongan dapat dilakukan dengan cara berdoa dan sholat. Yang keempat, keutamaan dari memohon pertolongan melalui doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan selalu memberikan kemudahan rezeki bagi kita. Walaupun diturunkan secara langsung maupun tidak langsung. Misal, ketika kita butuh makanan, Allah menyediakan tumbuhan dan hewan untuk bisa digunakan oleh manusia. Kalau yang tidak secara langsung, misalnya kalian butuh uang, kalian minta kepada orang tua. Bukan artinya uang itu tidak datang dari Allah. Tapi Allah mengirimkan rizki berupa uang itu kepada orang tua kalian, sehingga kalian dapat menggunakannya. Dan yang paling utama adalah ketika kita banyak memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan niscaya apapun doa yang kita butuhkan, maka Allah akan kabulkan. Anak-anak, sebelum menutup kegiatan hari ini dan kalian mengerjakan tugasnya, ada cerita yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian supaya kalian lebih memahami makna memohon pertolongan kepada Allah. Pada suatu hari, ada seorang wanita parubaya sedang berjalan dengan beralas kaki sendal jepit yang warnanya sudah pudar dan sudah tipis. Di kedua tangannya terlihat menjinjing barang-barang penuh dalam kresek, dan barang yang lainnya dia gendong. Ternyata dia adalah seorang pedagang kain kesek, lapel, lap piring, dan barang-barang sejenisnya. Dia menjajakan dagangannya ke rumah-rumah yang dia lewati. Sampai akhirnya dia tiba di sebuah rumah di mana di depannya ada dua orang wanita sedang duduk di teras. Dia menghampirinya. Lalu kedua pemilik rumah itu mengajaknya masuk dan beristirahat di dalam rumahnya. Dengan penuh rasa malu dan sungkan, si bibi itu mengikuti ajakannya. Tidak lama kemudian, anak perempuannya membawa satu gelas penuh air teh manis dan sepiring makanan ala kadar yang dimiliki di rumah. Lalu,
Pemilik rumah mempersilahkan untuk segera diminum. Sambil duduk ditemani ibu, mereka mengobrol. Ternyata barang-barang yang dia bawa itu adalah hasil pekerjaan anak-anak yatim piatu yang ada di sekitar rumahnya. Nah, setelah itu mengobrol, lalu ibu minta izin untuk menemui anaknya di belakang. Dia berkata pada anaknya, "Nak, tolong bungkuskan beras ya buat bibi itu. Dan kalau ada makanan yang tidak sempat dihabiskan oleh bibi, bungkuskan saja buat bekal di jalan." Anaknya pun mengangguk. Akhirnya makanan yang tersisa di meja dibungkusnya lalu dimasukkan. Dan dia menyerahkan kepada bibi penjual itu. Si bibi menolak. Dia berkali-kali berterima kasih sudah menerimanya. Tapi ibu pemilik rumah itu memaksanya untuk menerimanya karena siapa tahu di jalan dia membutuhkan. Akhirnya diterimalah apa yang diberikan oleh pemilik rumah itu. Dan meluncurlah kata-kata yang keluar dari mulutnya. Bermacam-macam doa yang dia sampaikan. Dia pun berpamitan. Dan pemilik rumah itu pun mengantarkannya sampai ke pintu. Setelah itu, si bibi penjual melanjutkan perjalanannya. Dan kedua pemilik rumah itu pun duduk kembali di teras. Tidak berselang lama, berhentilah sebuah beca di depan rumahnya. Dan ketika turun penumpangnya, ternyata itu adalah pamannya yang datang dari desa. Lalu pamannya menurunkan barang yang dia bawa dan dikumpulkannya di teras. Ternyata dia membawa satu karung besar berisi beras penuh, satu tandan pisang, dan satu kardus makanan olahan. Si anak tertegun, ini barang banyak. Dia terlintas apa yang sudah dia lakukan tadi. Dia membawakan satu kresek kecil beras dan makanan seadanya untuk dibekalkan bibi penjual tadi. Dan sekarang apa yang dia lihat? Dia melihat satu karung beras penuh, besar, makanan yang banyak. Subhanallah, ini rizki dari Allah. Tanpa dia sadari, ada yang menepuk-nepuk punggung di bawah, di belakangnya. Pas dia menoleh, ternyata ibunya. "Nak, ingat pesan ibu ya, tolonglah siapapun yang butuh pertolongan dan bantuan semampu kamu. Karena suatu saat mungkin kita butuh pertolongan, mungkin anak cucu kita butuh pertolongan. Ingat ya nak, tolonglah walaupun kita tidak mengenalnya." Itu kata-kata yang diucapkan oleh ibu pemilik rumah itu kepada anaknya. Semoga semuanya yang kita pelajari pada hari ini dapat difahami dan dapat bermanfaat. Baiklah anak-anak, untuk tugasnya silahkan kerjakan soal berikut dan nanti laporannya kirimkan ke ibu dan bapak guru. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan memohon pertolongan? Yang kedua, mengapa manusia butuh pertolongan? Yang ketiga, tuliskan 2 perintah yang terkandung di dalam ayat di bawah ini. Yang keempat, kapan kita harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kelima, bagaimana cara kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Keenam, sebutkan 2 keutamaan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan jika ada yang membutuhkan pertolongan? Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu beribadah dan memohon kepada Allah agar selamat di dunia dan akhirat. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Anak-anak kelas 3A beserta ayah bunda semuanya, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.